Halo Ibu Bapak, Oma dan Opa. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, semangat, dan sukacita selalu. Hari ini kita bertemu lagi. Kita bisa bernyanyi bersama dan mendengar firman Tuhan. Pasti membuat hati kita sukacita karena berkat Tuhanlah acara ini bisa berlangsung. Meskipun kita diam di rumah saja, syukurilah semua ini. Apapun keadaannya, yang penting kita aman, nyaman, dan ada damai di hati kita semuanya. Mari Ibu Bapak, Oma Opa, kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur kalau pagi ini kami bisa menikmati segarnya pagi. Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk menyapa saudara-saudara kami, para lansia, melalui acara sapaan kepada lansia. Beri sukacita, beri hati kami semua hanya memuji nama-Mu. Beri telinga kami yang mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah acara ini agar menjadi berkat bagi kami para lansia semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Renungan pada sapaan lansia pada pagi hari ini bertema berpikir positif. Firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu." Sikap atau respon sangat menentukan cara kita menangani tekanan-tekanan dan tantangan-tantangan hidup. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan orang yang percaya agar senantiasa bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir akan segala hal, dan bertekun dalam doa. Semua ini akan mendatangkan damai sejahtera di hati setiap manusia. Namun, untuk mendapatkan berkat tersebut, kita harus menuntun pikiran kita, yaitu dengan cara berpikir positif. Berpikir positif adalah ketika kita mampu melihat hal-hal yang positif dari suatu keadaan yang buruk atau tidak menguntungkan, dan itu memberdayakan diri kita untuk bertindak secara positif. Misalnya,
Dalam masa pandemi ini, Bapak dan Ibu kan harus di rumah. Anak-anak kita juga banyak yang kerjanya di rumah. Cucu-cucu kita juga sekolah di rumah dengan online. Kita harus berpikir positif. Anak-anak merasa lebih dekat dengan orang tuanya. Kita juga sebagai opa dan oma lebih banyak waktu bersama anak, mantu, dan cucu. Karena itu, pilihlah untuk mengambil sikap dan berpikir positif di tengah-tengah arus dunia ini. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Janganlah pernah menyerah. Tetap berpikir positif. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Bersukacitalah selalu. Jangan khawatir, tetap bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini juga cucu saya mau memuji Tuhan dengan judul Day by Day. Selamat pagi Opa-Oma. Hari ini Enzo menyanyi. Selamat mendengarkan. Day by day I'm learning to love you. Day by day I'm learning to love you. You take my hand. You never walk away. As you just my heart. Day by day. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Selamat pagi. Yuk, selama kita di rumah, kita berkebun saja. Walaupun sederhana, tapi menyukakan hati. Saya dengan FWRS, mari ikuti kegiatan saya selama #di rumah saja. Yuk, lihat. Ini bunga kesukaan saya, namanya lily pop. Dia bunga terus-menerus bagaikan air yang mengalir terus. Saya suka sekali. Bunganya kuning, cerah, dan menjulang seperti tusuk-tusuk begitu. Senang sekali saya. Dan kemudian ini nggak tahu bunganya apa, ini berduri tapi cantik, kaku daunnya. Kemudian bunga ini nggak tahu bunganya apa namanya, cuman dia rapuh. Saya udah berapa tahun ini, 2 tahun sebesar begini, 2, dan gampang ini saya pindah-pindahin, saya petik gampang, tapi harus hati-hati kalau enggak patah-patah. Ini bunga giant katanya, giant yang lagi ngetren. Ini baru juga 2 minggu, ini saya tuh udah cepet besar sekali tumbuhnya, makanya disebut giant. Terus kemudian ini juga aglonema, katanya sedang lagi ngetren, tapi saya sebenarnya udah lama. Ini memang gampang-gampang susah. Kalau yang ini dia nggak boleh kena terik matahari, dia harus di tempat teduh, makanya saya taruh di tempat teduh. Terus ini brokoli saya, ini udah mulai berbunga, udah buahan tuh, tinggal dipanen tapi masih kecil ya. Nah, ini cengkeh saya udah dipanen sih, jadi tinggal sedikit. Kemarin saya baru nyambel sama terong yang udah saya panen, tapi ini masih kecil-kecil, masih berbuahnya lumayan banyak, sebesar-besar ini, tapi lebih besar lagi. Tapi ini lagi tumbuh, saya udah panen tuh. Ada berapa ya, ada 7-8 itu udah tinggal panen. Terus juga ini jadi sebentar lagi lah, seminggu lagi, minggu depan mungkin saya udah bisa panen lagi. Ini selada saya nih, tinggal panen ini, cuman belum ada waktu tuh, besar-besar. Ini besok ini saya mau bikin mie baso. Terus ini sawi saya tuh besar-besar, daunnya udah numpuk. Ini tinggal panen sih. Ini udah mulai agak layu kena matahari, panas, sudah mulai panas. Karena saya nggak kuat juga kena panas, jadi saya belum panen. Mungkin nanti sore atau besok saya akan petikin semuanya. Kangkung
yang pernah saya posting juga. Saya lagi panen, ini udah mulai lagi, udah besar-besar lagi. Apa ini, tanaman apa ya, saya suka juga daunnya tuh hijau garis-garis putih gitu, tapi batangnya putih. Suka saya nih batangnya putih nih gitu, seneng gitu liatnya. Terus ini saya nggak tahu apa ini, cemani katanya sih, cuman belum saya lap nih, daunnya berdebu padahal deket kolam, cuman saya belum sempat bersihnya. Ini puring, katanya sih puring kura-kura namanya. Daunnya lebar-lebar kayak kuping gajah. Kalau ini bunga lilin katanya. Tuh, daunnya juga besar-besar, bunganya banyak. Itulah kegiatan saya di rumah Oma Opa. Mudah-mudahan ini jadi masukan pengalaman saya ini. Saya akan berikan satu, kecintaan kita kepada tumbuhan. Kalau tidak mempunyai rasa cinta pada tumbuhan memang agak sulit. Karena suka, makanya saya mau melakukannya. Kedua, tipsnya yaitu tahu perencanaannya, apakah kita mau menanam bunga-bunga ataukah menanam hidroponik, kita pelajari. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, saya di dalam menanam ini selalu membawa musik untuk sambil bernyanyi, sambil merawat, menyiram. Dan saya katakan kepada tumbuh-tumbuhan yang saya tanam, Tuhan sudah memberikan pertumbuhan, saya hanya menanam dan menyiram. Ayo semangat, bertumbuh subur, yang berbunga berbunga, yang berdaun berdaun, yang berbuah berbuah. Ayo semangat, lebat, agar berguna bagi saya sekeluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Itu intinya, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Salam. Bapak Ibu lansia, kita sampai di penghujung acara Sapaan Lansia. Kiranya rangkaian acara sapaan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Bertambah juga sukacita kita karena minggu ini ada 2 orang jemaat GKI Kebonjati yang berulang tahun, yaitu Ibu Nio Guatnio yang berulang tahun pada tanggal 2 Februari dan Ibu Lili Triani yang berulang tahun pada tanggal 4 Februari. Kepada Ibu Nio Guatnio dan Ibu Lili Triani, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akhiri sapaan lansia hari ini.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kembali kami ke hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di acara Sapaan Lansia dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang kami dengar boleh lebih menguatkan iman kami karena Engkau yang memberkati. Kami juga bersyukur untuk dua orang saudara seiman kami, Ibu Nio Buatnio dan Ibu Lili Triani, yang sudah Kau tambahkan usianya. Tuhan sajalah yang terus memelihara dan memberkati kehidupannya. Secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Cornelius Yusuf dan Ibu Anu Agus Salim yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat lansia GKI Kebonjati. Kiranya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kesehatan dan semangat untuk menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Serta berkatilah kami sehingga kami tetap memiliki pengharapan di dalam menghadapi pergumulan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.